Halo teman pemilih, pemilu 2024 sudah di depan mata nih. Yuk gunakan hak pilihmu dengan mengunjungi TPS terdekat ya. Jangan khawatir ya teman pemilih, karena petugas KPPS akan membantumu selama proses pencoblosan berlangsung. Gunakan hak pilihmu dengan bijak ya teman pemilih. Berikut ini adalah alur proses pemungutan suara oleh KPPS. Petugas KPPS tiba di tempat pemungutan suara pada pukul 6 pagi. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara dan mempersilahkan saksi, pengawas, dan pemilih untuk menyaksikan pembukaan rapat pemungutan suara. Monggo Bapak dan Ibu saksi beserta pengawas TPS untuk memasuki lokasi TPS karena pembukaan rapat pemungutan suara akan segera dimulai. KPPS menerima surat mandat saksi dari partai politik dalam proses pemungutan suara. Saya dari pengawas TPS. Oh ya, mari silakan. Pada pukul 7 tepat, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara dan memandu pengucapan sumpah dan janji seluruh anggota KPPS. Mari rapat pembukaan pemungutan suara ini kita mulai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masyarakat pemilih TPS nomor 08 Desa Bendil Jati Kulon, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai KPPS Selanjutnya, anggota KPPS 3 dan 4 akan membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh perlengkapan untuk ditunjukkan dan menghitung di hadapan saksi beserta pengawas TPS. Kemudian, Ketua KPPS memberikan salinan daftar pemilih kepada saksi dan pengawas TPS. Ketua KPPS mempersilahkan pemilih untuk memasuki TPS dengan menunjukkan form C pemberitahuan dari KPU, KTP elektronik, atau surat keterangan Setelah diverifikasi, pemilih dipersilahkan duduk dan Ketua KPPS akan memanggil pemilih sesuai antrian. Nurhaliza Dan akan mendahulukan pemilih dengan kebutuhan khusus, orang tua, dan ibu hamil. Pemilih akan diberikan surat suara dan dipersilahkan untuk mengecek sebelum menuju bilik suara. Pemilih menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan dengan alat yang telah disediakan. Untuk pemilih berkebutuhan khusus, akan didampingi oleh pendamping yang telah ditunjuk oleh pemilih. Setelah pemilih selesai melakukan pencoblosan, surat suara dikembalikan dalam kondisi terlipat kembali dan pemilih memasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan. Maaf, surat suara saya sobek. Iya Mbak, saya ganti. Setelah itu, pemilih dipersilahkan untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai bukti telah melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Kemudian,
pemilih dapat meninggalkan tempat pemungutan suara setelah melakukan seluruh tahapan pencoblosan. Setelah seluruh proses pemungutan suara dilakukan, selanjutnya adalah proses perhitungan suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dan disaksikan oleh pengawas, saksi, dan masyarakat yang memantau dari luar tempat pemungutan suara. Ketua KPPS menghitung surat yang dikembalikan oleh pemilih, yaitu surat suara yang tidak sah dan tidak digunakan, surat suara rusak atau salah coblos. Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat suara, serta menunjukkan kepada saksi, pengawas, dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong. Ketua KPPS menghitung jumlah surat suara dan meneliti hasil surat suara. Ketua KPPS membacakan hasil penelitian dengan suara yang jelas. 67 sah. Anggota KPPS 2 mencatat hasil pembacaan Ketua KPPS ke dalam C hasil. Dan anggota KPPS 3 membantu untuk membuka halaman C hasil. Anggota KPPS 4 membuka surat suara yang akan dibacakan oleh Ketua KPPS. Anggota KPPS 5 akan mengumpulkan surat suara yang telah dilipat dan mengelompokkan surat suara sah dan tidak sah, lalu mengikat surat suara dalam hitungan tertentu. Berita acara dan hasil isi akan ditandatangani oleh KPPS dan saksi. KPPS menyalin hasil perolehan suara dalam C hasil ke dalam C hasil salinan. KPPS dan saksi menandatangani C hasil salinan yang telah digandakan. KPPS akan melakukan pelaporan melalui aplikasi Sirekap dengan melakukan scanning C hasil salinan pemungutan suara. KPPS mengumumkan hasil perhitungan di tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat. Nah, teman pemilih, itulah tadi proses pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilu. Sampai bertemu ya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih ya sudah berkontribusi dalam proses pemilihan umum tahun 2024. Bijak memilih dan gunakan hak suaramu sebaik mungkin untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Teman pemilih, bijak memilih.